Halo, gua Haikal. Selamat datang di Kasih Paham. Guys, sadar nggak sih lo? Di kehidupan kita sehari-hari, banyak banget ditemukan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang semestinya nggak terjadi karena negara melindungi. Misalnya, kasus human trafficking dan penyiksaan yang terkait dengan Taman Safari yang baru-baru ini ramai di sosmed. Lu ngikutin nggak? Atau bahkan kasus lama yang belum sepenuhnya terungkap. Misal, pembunuhan terhadap Munir, atau yang lebih lama lagi, kayak penembakan massal di Tanjung Priuk 1984. Kasus-kasus tersebut masih juga belum menemukan penyelesaiannya. Padahal idealnya nih, hak-hak mendasar kita sebagai manusia dijamin dong oleh negara. Nah, di YouTube channel ini, gue akan membedah berbagai topik terkait penanganan hak asasi manusia. Supaya apa? Supaya kita sama-sama paham bahwa HAM bukan cuma soal polisi atau peradilan. Ia lebih jauh dari itu. HAM itu melekat dalam keseharian kita, mulai dari kita antri BPJS, ngurus SKCK, hingga soal jalan berlubang. Untuk edisi perdana, gue akan memulainya dengan topik siapa yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia di Indonesia. Pertanyaan ini layak diajukan karena baru-baru ini pemerintahan Prabowo mendirikan Kementerian Hak Asasi Manusia. Pertanyaannya, bukankah sudah ada Komnas HAM? Kenapa perlu badan lain untuk menjamin hak asasi manusia? Mari diskusikan. Banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terutama kasus-kasus masa lalu yang masih belum tuntas diselesaikan. Komnas HAM mencatat ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas. Misal, tragedi 65, tragedi Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2. Pertanyaannya, apa sebabnya? Faktor-faktor apa yang menyebabkan ini semua? Ya, minimnya data, kurangnya alat bukti, dan absennya dokumentasi jadi penghambat dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Belum lagi soal intimidasi terhadap saksi dan keluarga korban, serta budaya impunitas di kalangan pelaku. Nah, di sini nih pentingnya negara hadir. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pada 11 Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi ngakuin ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Sikap itu diambil setelah pemerintah mendapatkan rekomendasi dari tim non-yudisial penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ke-12 pelanggaran itu, seperti misalnya kerusuhan Mei 1998, peristiwa Talang Sari, Lampung 1989, hingga peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2. Kalau mau jujur, Komnas HAM mengalami kesulitan dalam berbagai aspek penegakan HAM, termasuk dalam penyelidikan, penyelesaian kasus, pelanggaran HAM berat, dan penegakan HAM di era digital. Kesulitan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan antara penyelidik dan penyidik, kurangnya kewenangan, pemangkasan anggaran, dan tantangan perlindungan data pribadi di era digital. Akibatnya, penanganan kasus pelanggaran HAM berat belum optimal. Lalu, di tengah situasi tersebut, pemerintah membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia dengan seorang Natalius Pigai sebagai menterinya. Jadi gini ceritanya, di era Presiden Prabowo, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dulu disebut Kemenkumham telah dipecah menjadi 3 kementerian, ya. Yang pertama Kementerian Hukum, kedua Kementerian HAM, dan yang ketiga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut jika pemisahan ini bertujuan
agar pekerjaan kementerian menjadi lebih fokus dan pencapaian organisasi jadi lebih optimal. Yang menarik nih, tidak banyak negara yang memiliki kementerian yang khusus ngurusin HAM. Saat ini di dunia hanya ada 5 negara yang memiliki kementerian HAM, yaitu Brazil, Somalia, Pakistan, Selandia Baru, dan kita, Indonesia. Beberapa negara mungkin memiliki departemen atau lembaga yang menangani HAM, tetapi tidak dalam bentuk kementerian yang terpisah. Kalau bicara soal peran, Kementerian HAM di Indonesia memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan, melaksanakan program, dan mengawasi implementasi peraturan perundang-undangan terkait HAM. Dalam bahasa kerennya, Kementerian HAM lah yang memegang kendali penuh urusan pemerintahan di bidang HAM, atau biasa dikenal dengan istilah Governmental Human Right Focal Point. Menteri Yusril bahkan menyebut jika Presiden Prabowo mungkin dapat ilham dari Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Nggak percaya? Nih komentarnya. Yang sangat menarik ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden dan membentuk kabinet, beliau mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid menciptakan kembali, menghadirkan kembali Kementerian HAM yang kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik seorang aktivis HAM dari Papua, Pak Natalius Pigai, sebagai Menteri HAM yang dibebani tugas-tugas dan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan sekaligus juga meningkatkan kesadaran seluruh warga bangsa kita terhadap persoalan-persoalan HAM. Di era Presiden Gus Dur, merupakan pertama kalinya Indonesia memiliki Kementerian HAM. Dia juga menyampaikan saat itu Gus Dur menunjuk aktivis HAM dari wilayah paling barat Indonesia, yakni dari Aceh, yaitu almarhum Dr. Hasbullah Sa'ad. Sementara saat ini, Presiden Prabowo mengembalikan Kementerian HAM yang kini dipimpin oleh seorang aktivis juga, namun berasal dari wilayah paling timur Indonesia, Natalius Pigai. Saat memberikan sambutan dalam acara puncak peringatan Hari HAM Sedunia di Jakarta, Desember 2024, Menteri Yusril menyebut jika tugas yang diemban Natalius Pigai selaku menteri tak mudah. Nih gua kutip. Kata Yusril, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dibebani tugas dan kewajiban untuk memajukan, melakukan perlindungan, dan sekaligus juga meningkatkan kesadaran seluruh bangsa Indonesia terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Ngeri nggak tuh? Menariknya, belum lama muncul, Menteri Pigai sudah mendapatkan banyak kritikan. Yang paling kencang datang dari gedung DPR. Saat rapat kerja dengan Komisi 13 Februari 2025 yang lalu, kritik terhadap Pigai semakin tajam. Selama 100 hari pertama menjabat, Pigai disebut tidak muncul seperti saat menjadi komisioner Komnas HAM. Kala itu menurut DPR, Pigai tampak garang, menyuarakan dan memperjuangkan soal-soal terkait hak asasi manusia. Namun berbeda saat kini menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Menanggapi kritik tajam tersebut, Menteri Pigai telah mengeluarkan bantahan. Ia menegaskan bahwa tugas Kementerian HAM berbeda dengan Komnas HAM dan LSM yang memang memiliki kewenangan turun langsung ke lapangan dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM adalah bagian dari eksekutif yang bertanggung jawab dalam pembuatan regulasi dan kebijakan terkait HAM. Fungsinya bukan menangani kasus individual di lapangan. Ia juga menekankan bahwa kebebasan berekspresi tetap terjamin dan pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap demokrasi, termasuk dalam pemilihan pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, maupun kepala daerah.
Kementerian HAM dan Komnas HAM memang mempunyai perbedaan peran yang sangat mendasar. Kalau Komnas HAM bertugas mengawasi dan melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM, Kementerian HAM fokus pada pembangunan dan kebijakan politik terkait HAM. Gini maksud gue, Kementerian HAM kan perwakilan dari pemerintah atau wajah eksekutif. Ya fokusnya pada pembangunan HAM melalui kebijakan-kebijakan, termasuk perumusan undang-undang dan kebijakan lintas kementerian atau lembaga, tujuannya agar memiliki perspektif hak asasi manusia. Nah, tugasnya adalah melaksanakan pembangunan HAM, seperti penyusunan kebijakan pelaksanaan program dan pengembangan hak asasi manusia. Contohnya, dalam penyusunan Undang-Undang Perlindungan HAM, lalu melakukan sosialisasi HAM agar masyarakat memiliki kesadaran tentang HAM atau disebut dengan istilah mainstreaming HAM. Dan satu lagi yang penting, Kementerian HAM menjadi leading sektor untuk mengkoordinasikan langkah tindak lanjut rekomendasi dari komisi-komisi nasional, seperti Komnas HAM, Komisi Disabilitas, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan lain sebagainya. Misalnya, kalau ada rekomendasi dari Komnas HAM terkait penanganan satu kasus, maka Kementerian HAM hadir sebagai pemegang mandat pemerintah untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM tersebut. Sederhananya gini, kalau Komnas HAM punya rekomendasi terkait kasus penembakan oleh aparat misalnya, berupa evaluasi penggunaan senjata, nah, langkah tindak lanjutnya itu yang dilakukan oleh Kementerian HAM. Sedangkan Komnas HAM itu berfokus pada pengawasan pembangunan HAM. Sederhananya, Kementerian HAM membangun HAM, Komnas HAM melakukan pengawasan. Contohnya, saat melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat misalnya, atau menerima pengaduan dari masyarakat dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang pasti nih, Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM, sementara Kementerian HAM tidak memiliki kewenangan tersebut. Pada ujungnya, setelah keluar putusan pengadilan terkait HAM berat misalnya, barulah pemerintah melalui Kementerian HAM turun untuk melakukan langkah-langkah pemulihan korban, atau istilahnya remedi. Terlepas dari perbedaan fungsi, Komnas HAM dan Kementerian HAM wajib hukumnya untuk bersinergi. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara lebih luas. Salah satu bentuk sinergi ini bisa dengan cara mengarusutamakan pendidikan hak asasi manusia. Jujur aja nih, soal HAM ini masih banyak orang Indonesia yang awam. Di sini pentingnya kolaborasi antara Komnas HAM dan Kementerian HAM untuk membangun literasi atau mengembangkan kurikulum pendidikan HAM. Kementerian HAM misalnya punya program di tahun 2025 ini untuk literasi HAM yang menarget 250.000 masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha. Targetnya tidak terbatas hanya publik, tapi juga aparatur negara. Dalam rencana kerjanya, Kementerian HAM menarget pendidikan HAM untuk 1 juta aparatur negara. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir nih ya, munculnya Kementerian HAM di era Pak Prabowo ini cukup menarik sih. Ya, apalagi kalau bukan karena seringnya nama Prabowo dikaitkan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. Belum lagi kemudian Pak Prabowo menunjuk mantan aktivis 98 Mugianto sebagai Wakil Menteri HAM. Buat yang belum kenal, Pak Mugianto ini adalah mantan aktivis 98 yang sempat jadi korban penculikan. Gak hanya Pak Mugianto, ada juga nama Nezar Patria yang juga merupakan korban penculikan 98 dan kini masuk dalam kabinet Prabowo. Nezar kini menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hadirnya Kementerian HAM dan masuknya mantan aktivis 98 di kabinet Prabowo akan berdampak positif? Maksudnya, bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia? Gua rasa kita harus kasih waktu sih biar fair sebelum menilai kinerjanya. Tapi nih yang pasti, publik punya harapan besar dengan hadirnya Kementerian HAM bisa melakukan gebrakan ke publik. Supaya masyarakat juga paham kalau negara ini punya alat yang lebih fokus untuk menjamin hak asasi warganya. Saya Haikal, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut Anda penting.